มาจากไหนเยอะแยะเนี่ย ข่าวพี่ What's up bro? Oke, berjumpa lagi dengan saya seputar film. Kali ini saya akan membawa kalian semua terbang ke Thailand. Jangan lupa kemasin barangnya, siapkan kopi dan jauhi narkoba. Karena itu berbahaya, merusak badan dan pikiran kita. Oke, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Billionaire. Film ini menceritakan tentang pengusaha muda yang patut kita contoh jiwa semangat, serta pantang menyerahnya dan rasa ingin tahunya yang sangat menggebu-gebu. Untuk sahabat seputar film yang belum nonton dan penasaran sama ceritanya, mari silakan dengar pembahasan saya. Film berawal dari seorang pemuda yang berjalan menuju sebuah bank di mana pemuda itu yang bernama Top Itipet. Di sana Top Itipet menceritakan cara dia mendapatkan uang dari hasil menjual alat perlengkapan perang berupa senjata. Saat dia di sebuah lab komputer di sekolah di mana guru di depan sedang menerangi cara menggunakan aplikasi Microsoft Word, Top di belakang asik mainkan game. Sesaat dia main game, dia dapat pesan dari orang yang seprofesi dengannya. Orang tersebut minta beli sepatu naga punya dia. Dari situ bisnisnya dimulai. Sedang. Setelah tawar-menawar harganya hingga dapatlah sebuah keputusan yang menguntungkan bagi Top Itipet tentunya. Top bergegas pulang, ia menemui pamannya yang lagi menyirami tanaman di depan rumahnya. Tidak lama setelah itu transaksi selesai di mana Top Itipet mengajak pamannya ke bank untuk mengambil uang hasil penjualan senjata tersebut. Dengan wajah yang gembira, Top mengatakan kepada pamannya kalau dia masih punya banyak stok senjata lainnya. Hari demi hari perdagangan senjata Top Itipet semakin luas jaringannya hingga dia mendapatkan keuntungan banyak jelas terlihat dari rekeningnya. Uang pun terkumpul showroom sasaran utamanya, lalu dia melamar sebuah mobil yang selama ini diinginkannya. Di sana seorang sales heran lalu dia bertanya dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu. Dengan pedenya Top menjawab, perdagangan senjata pak. Malam itu Top Itipet pulang ke rumah dengan membawa pulang mobil barunya. Setiba di gerbang sudah ada pamannya di sana yang sedang membuka pintu gerbang rumahnya. Top menanyakan pada pamannya tentang orang tuanya, apakah mereka ada di rumah? Top bergegas masuk. Setiba di dalam rumah, dia sudah disambut oleh kedua orang tuanya. Rumah-rumahnya nggak enak nih bos. Jelas terlihat dari raut wajah kedua orang tuanya. Orang tua Top jelas gegana. Melihat dirinya menjadi banyak uang, pastilah orang tua curiga karena anaknya tidak kerja dan masih dalam pendidikan. Kok bisa menghasilkan uang sebanyak itu? Logika dong. Kedua orang tua Top marah-marah menanyakan dari mana dia dapat uang. Top menjelaskan kepada kedua orang tuanya dari mana dia bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Tapi kedua orang tuanya masih juga tidak percaya dengan perkataan Top. Oke, walaupun dimarahi oleh orang tuanya, Top tetap pada bisnis usaha penjualan senjatanya. Karena bisnis itu sangat menguntungkan baginya. Di dalam kamar, di saat Top sedang asik main game, dia dapat email tentang keputusan kelulusannya masuk universitas. Saat dibuka, dia dinyatakan tidak lulus, tapi raut wajahnya tidak ada sedikit pun merasa kecewa. Malah dia melanjutkan permainan gamenya dengan penuh senyuman bahagia. Keesokannya, Top Itipet ke toko elektronik melihat PS yang keluaran baru. Top mencoba PS baru, dia merasa senang dengan PS baru hingga terjadilah tawar-menawar harga barang di sana. Karena Top Itipet tidak mendapatkan harga sesuai yang dia minta, dia lekas pergi dari sana sehingga pemilik toko memanggil Top. Dia memberi harga sesuai Top minta, tapi Top sudah kehilangan moodnya untuk membeli barang di toko tersebut. Top kembali ke rumah dengan membawa pulang PS baru. Setiba di rumah, Top masuk celingak-celinguk melihat kedua orang tuanya hingga ibunya ngomong. Ibunya Top bertanya apakah dia sudah lulus masuk universitas negeri, tapi dia menjawab kalau dia lulus masuk universitas swasta, di mana ayahnya tidak menginginkannya. Top masuk ke dalam kamar, dia login gamenya, ternyata akunnya sudah dihapus dengan alasan salah menggunakannya. Saat itu dia teringat dengan penawaran PS model baru. Dia kembali lagi ke toko tersebut dengan menawar PS dengan harga yang sama seperti harga kemarin. Dia tawarkan,
Pihak toko pun setuju karena Top mengambil banyak. Semua PS dibawa pulang ke rumah. Setiba di rumah, Top mencoba. Semua PS tersebut ternyata semua bajakan hingga dia banyak kerugian. Dia mendatangkan toko tersebut, ternyata pihak toko tidak menerima lagi karena tidak ada perjanjian dari awal hingga Top begitu marah kepada pemilik toko tersebut. Top memecahkan kaca lemari toko hingga pemilik toko sangat marah kepada Top. Tak segan-segan Top mengambil langkah 1000 menjauh dari sana. Karena Top sudah kehabisan uangnya gara-gara ia membeli PlayStation bajakan seharga 25.000 baht plus DVD player. Karena dia tidak tahu cara lain untuk mendapatkan modal, dia terpikir akan kalungnya tentunya. Dia terpikir akan jimat yang diberikan ibunya kepadanya. Top Etipet menggadaikan jimatnya ke toko jimat seharga 100.000 baht untuk melanjutkan biaya kuliahnya. Top Etipet anak keras kepala, tapi dia konsisten dalam mengambil keputusan. Saat usia 17 tahun, dia beralih untuk menjadi penjual kacang. Di sela-sela waktu kosong, Top memanfaatkan waktunya untuk menjelajahi ke tempat Food Expo. Di tempat inilah, dia menemukan mesin canggih pengelola kacang dengan menyewa harga 500.000 baht. Setiap selesai pulang kuliah, dia menyempatkan pergi ke pasar untuk meneliti bagaimana cara mengelola kacang agar rasanya gurih dan enak. Dia menghampiri seorang kakek tua yang lagi membersihkan kacang. Top bertanya kenapa kacang harus dituang ke dalam air dan mengapa kacang yang ampung dibuang. Tak lupa Top mencatat semua pengalaman yang dilihatnya. Setelah Top mendapat banyak ilmu, dia pulang mempraktekkannya di rumah. Setelah kacang matang, dia menyuruh pamannya untuk mencoba. How about the taste of peanuts? Dia terus memandangi ke mulut pamannya yang lagi makan kacangnya itu. Ternyata good job, Top. Keesokannya Top sama pamannya mulai menjual kacang. Target pemasaran Top untuk menjual kacang yaitu di mall tentu banyak pengunjungnya. Namun usahanya tak semudah yang ia bayangkan. Banyak rintangan yang Top jalani pada saat dia menjual kacangnya, di mana dia merusak warna pelapon mall. Terkena asap mesin kacangnya itu, lalu Top disuruh pindah dari mall tersebut. Berkali-kali gagal tidak menyebabkan Top menyerah, padahal uang untuk berbisnis juga sudah semakin menipis. Saat usia Top 18 tahun, keluarganya bangkrut dan meninggalkan hutang sebesar 4 juta baht. Lalu ayah dan ibunya memutuskan untuk pindah. Top memutuskan tetap tinggal di Thailand bersama pamannya. Saat usia 19 tahun, dia memutuskan untuk membuat cemilan rumput laut, tahu Kai Noi, yang dijual di 3.000 cabang 7-Eleven di Thailand. Dia terinspirasi oleh pacarnya yang suka nyemil makanan rumput laut, namun sayangnya hubungan mereka kandas karena kurang komunikasi, tapi tidak membuat Top galau terus-menerus untuk memikirkan hal seperti itu. Dia tetap fokus dengan tujuannya. Dari setiap kegagalan itu tidak membuat Top patah semangat. Dia terus mencoba dan mencoba hingga akhirnya berhasil. Singkat cerita, ketika di usia 26 tahun, ia menjadi produser cemilan rumput laut terlaris di Thailand, berpenghasilan 800 juta baht per tahun dan memperkerjakan 2.000 staf. Dari cerita ini cukup kita ambil kesimpulan, tidak ada yang sia-sia ketika kita ingin berusaha. Semua ada jalannya, dan perlu kita ketahui kunci utama dalam keberhasilan adalah niat, usaha, dan doa. Film ini bukan hanya disediakan untuk pembisnis saja, tapi untuk kita semua. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba tantangan baru, tetap optimis dan konsisten dengan apa yang kita pilih. Karena hidup ini pilihan, setiap pilihan pasti ada resikonya. Di balik kegagalan, terdapat dua keuntungan, yakni keuntungan untuk belajar, menemukan cara lain, dan keuntungan untuk memperkuat mental. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. And then, tekan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak tertinggal video menarik tentang seputar film lainnya.